Perkenalkan, nama saya Bagus Madeno Paradayana, nomor absen 11. Pada video ini, saya akan menjawab soal UTS pengantar manajemen sesuai instruksi. Baik, saya mulai dari soal nomor 1. Yang A, fungsi manajemen yang paling lemah. Dalam kasus organisasi nirlaba tersebut, fungsi manajemen yang paling lemah adalah bagian pelaksanaan atau actuating dan juga bagian pengawasan atau controlling. Walaupun rencananya sudah dibuat, tetapi kegiatannya sering tertunda dan koordinasi timnya kurang baik. Ini menunjukkan bahwa pergerakan tim dan kontrol tidak berjalan maksimal. Nah, kemudian ada yang B, langkah untuk memperbaiki efektivitas. Untuk memperbaiki efektivitas organisasi, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama, membuat pembagian tugas yang lebih jelas kepada relawan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, misalnya lewat rapat rutin atau grup khusus. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada relawan seperti apresiasi dan sertifikat. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. Dan yang kelima, memberikan pelatihan singkat untuk meningkatkan kemampuan relawan. Dan dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan efektif. Nah, yang C, kaitkan dengan teori Henry Fayol. Kalau dikaitkan dengan teori Henry Fayol, beliau menyebutkan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada kasus ini, masalah terjadi pada fungsi pelaksanaan dan pengawasan. Jadi, sesuai dengan teori Henry Fayol, rencananya yang baik tetap tidak efektif jika tidak didukung oleh pelaksanaan yang baik dan pengawasan yang ketat. Kemudian soal nomor 2, yang A, penerapan 4 fungsi manajemen. Untuk jawaban nomor 2, saya mengambil contoh koperasi simpan pinjam di lingkungan saya. Berikut penerapan 4 fungsi manajemennya. Yang pertama yaitu ada planning. Koperasi membuat rencana tahunan dan target keuangan. Dan yang kedua, organizing. Koperasi memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, actuating. Pengurus mengajak anggotanya untuk menabung dan menggunakan layanan koperasi. Dan yang keempat, controlling. Ada audit rutin, pencatatan keuangan, dan evaluasi bulanan. Nah, kemudian yang B, masalah manajerial yang dihadapi. Salah satu masalah yang sering muncul di koperasi adalah anggota yang terlambat membayar angsuran pinjaman. Masalah ini membuat arus kas koperasi kurang stabil. Kemudian yang C, solusi berdasarkan teori klasik dan modern. Dari teori klasik, koperasi dapat membuat aturan yang lebih tegas, memberikan denda, dan memperketat pengawasan. Dan dari teori modern, koperasi bisa memberikan pengingat melalui WhatsApp, menyediakan pembayaran online, dan meningkatkan komunikasi dengan anggota. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, koperasi dapat mengurangi kendala pembayaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sebelum itu, saya akan memberikan pantun untuk penutup. Pagi hari minum jamu sambil duduk di bawah jendela. Belajar manajemen menambah ilmu. Semoga nilainya juga sempurna. Terima kasih.